Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi Tyrant di dalam game kematian. Dan part kedua, mari kita mulai. Saat ini, Ace menggunakan kemampuan map creation yang ia miliki. Dengan kemampuan itu, Ace dapat melihat area di sekitarnya dalam bentuk sebuah peta kecil. Sebelumnya, Ace merasa frustasi saat melihat status yang dimilikinya. Namun, ia merasa sedikit lega ketika menyadari jika setidaknya ia memiliki kemampuan yang cukup berguna. Menggunakan map kecil hasil kemampuan map creation miliknya, Ace mencoba mencari keberadaan dari Ratu Laba-Laba. Tapi setelah memperhatikan keseluruhan area cakupan dari kemampuan map creation, ia tidak dapat menemukan lokasi dari boss monster yang dicarinya. Padahal untuk memenangkan pertempuran ini, dirinya harus segera mengalahkan Ratu Laba-Laba ketika semua pasukannya menahan serangan dari para Black Spider. Sementara itu, Ken tengah bersiap di depan gerbang benteng, di mana Ace telah membekalinya beberapa stamina potion. Sedangkan Lily mencoba memberanikan diri untuk dapat melakukan perannya sebagai seorang tanker. Kembali ke atas benteng, Lucas sedang mempersiapkan para prajurit untuk mengulur waktu demi Ace. Ketika melihat ekspresi Ace, Lucas mengira jika persiapan Ace telah selesai. Karena itu, Lucas memerintahkan para pasukan untuk menyerang para Black Spider. Padahal pada kenyataannya, Ace masih belum menemukan keberadaan dari Queen Black Spider. Tapi Ace berusaha untuk tetap tenang. Dengan memperkirakan bahwa bagian belakang musuh relatif aman, maka Ace memperkirakan kemungkinan tempat Ratu Black Spider berada. Untuk memastikan perkiraannya tersebut, Ace bertanya kepada Damian, apakah ia melihat keberadaan dari Queen? Dan benar saja, di sana Damian dapat melihat Queen Black Spider. Dengan diketahuinya posisi dari sang ratu, Ace mempersiapkan meriam mananya untuk ditembakkan ke arah Ratu Black Spider. Dengan selesainya persiapan, Ace memerintahkan Damian untuk menarik pelatuk meriam itu. Tapi Damian merasa tidak percaya diri dalam melaksanakan perintah tersebut. Melihat Damian yang ragu, Ace menepuk bahu Damian sambil menegaskan jika Damian boleh meleset. Karena apapun yang terjadi adalah tanggung jawab dirinya yang merupakan komandan. Jadi Damian hanya perlu melakukan perintah dari Ace. Lalu Ace menambahkan jika itu semua demi membalaskan dendam Van. Ketika mendengar hal tersebut, Damian membulatkan tekadnya yang membuat Red Dozen My Elves menjadi aktif. Dengan ditembaknya mana meriam, hal itu berhasil mengenai tepat ke arah sasaran, di mana karenanya pasukan artileri merasa sangat senang sambil memuji Damian. Bahkan Ace merasa senang, tapi belum lama mereka merasa senang, Ace menyadari jika para Black Spider masih bergerak. Karena hal itu, Ace dengan sigap menggunakan teropong untuk melihat kondisi dari Queen Black Spider, di mana Ace mendapati jika pasukan di sekitar Queen Black Spider menggunakan formasi persegi demi melindungi ratu mereka. Dengan teriakan keras dari Queen Black Spider, para Black Spider segera bergerak untuk melakukan serangan balik. Sementara itu, Ken yang sedang bersembunyi di hutan dikejutkan dengan teriakan Queen Black Spider dan juga gerombolan Black Spider yang berlari melewati tempat persembunyiannya. Sedangkan unit artileri kembali menyerang dan berhasil kembali mengenai Queen Black Spider. Akan tetapi setelah terkena serangan tersebut, Queen Black Spider masih belum ada tanda-tanda akan tumbang. Dengan Queen Black Spider yang masih belum mati, itu membuat Ace kebingungan. Karena dari yang dirinya ketahui, Ratu Black Spider di dalam defense game akan mati setelah terkena 1 atau 2 serangan dari meriam mana. Dan Queen Black Spider bukanlah monster yang sulit untuk dikalahkan. Tapi ketika Ace sadar jika dirinya tidak memiliki informasi tentang Ratu Black Spider yang berada di tahap tutorial, Ace menjadi panik hingga berkeringat dingin. Jadi karenanya, Ace bahkan hingga berpikir tentang kemungkinan Queen Black Spider yang tidak akan bisa mati. Tapi belum selesai berpikir akan solusi dalam mengalahkan Queen Black Spider, salah satu prajurit unitnya tiba-tiba melaporkan jika mereka hanya bisa menembakkan meriam mana itu sebanyak 3 kali lagi. Ketika mendengar hal tersebut, Ace langsung menjadi pucat karena mereka menjadi tidak ada pilihan lain selain membunuh Queen Black Spider dalam 3 serangan. Ditambah lagi, mata Damian terlihat iritasi karena efek samping dari trait miliknya. Karena semua hal yang tidak menguntungkan bagi pasukan mereka, Ace menjadi khawatir tentang apakah mereka bisa bertahan hingga akhir.
Untung saja sejauh ini tembok benteng masih bisa menahan para Black Spider. Tapi tidak lama setelah Ace merasa senang, ia kembali dikejutkan dengan kedatangan Demolisher ke arah tembok benteng yang lagi-lagi tidak sesuai dengan informasi yang dirinya ketahui dari dalam game. Karena akan berbahaya jika tembok benteng hancur, Ace memerintahkan pasukannya untuk memusatkan semua serangan pada Demolisher. Namun sebanyak apapun mereka menyerang, mereka tidak dapat menahan Demolisher dalam menghancurkan tembok benteng. Ketika tembok benteng tersebut berhasil dihancurkan, para Black Spider bergerombol masuk ke arah unit artileri. Tembakan dari meriam mana kembali mengenai Queen Black Spider. Tapi sayangnya, Queen Black Spider masih belum mati. Sembari menunggu meriam mana sedang diisi ulang, Lucas dan para prajurit berjuang dengan keras dan menahan serangan Black Spider. Hanya saja, dengan kuatnya para Black Spider, korban di pihak Ace teruslah berjatuhan. Ace yang sebelumnya tidak merasakan apapun dengan gugurnya prajurit karena itu hanyalah angka di dalam game, dikejutkan saat menghadapi kematian pasukannya yang bukan hanya angka, tapi juga jeritan yang menyedihkan. Dengan situasi yang terjadi, Ace mencoba berpikir dengan keras untuk mencari solusinya. Tapi tidak peduli seberapa keras dirinya berpikir, ia tidak menemukan metode untuk masalahnya saat itu. Saat Ace tengah fokus berpikir, teriakan Ken dari belakang para Black Spider membuat dirinya menjadi kebingungan. Karena ia penasaran dengan apa yang Ken ingin lakukan. Dan tidak lama setelah itu, Ken menggunakan tahun untuk menarik perhatian para Black Spider. Ketika para Black Spider berfokus berlari ke arah Ken, Ken berencana menggunakan trait miliknya saat ia bersembunyi di belakang batu besar di dekatnya. Tapi betapa terkejutnya ia saat mendapati dirinya tidak bisa menggunakan trait tersebut karena health point miliknya sedang rendah. Karena hal tersebutlah, Ace kembali kehilangan satu prajuritnya. Ketika mendengar teriakan Ken, Ace menyadari jika rencana yang dibuatnya tidak berjalan dengan mulus. Karena itu jugalah Ken dan para prajurit lainnya harus membayar dengan nyawa atas kesalahan yang dibuatnya. Pada saat itu, ia teringat kembali saat dulu bermain game Defense Empire, di mana ia selalu menggunakan pasukannya sebagai umpan hanya untuk mencapai tujuannya tanpa adanya rasa bersalah sedikit pun. Tapi saat ini bukan lagi merupakan sebagai sebuah game. Oleh karenanya, setiap kesalahan dari tindakannya akan menyebabkan sakit yang menyayat hati. Ace sadar teriakannya tidak akan membuat para monster itu berhenti. Tiba-tiba, seekor Black Spider muncul di hadapannya. Untungnya, sebelum serangan Black Spider itu dapat mengenainya, sebuah pedang langsung menancap ke tubuh Black Spider tersebut. Yang mana ternyata, dari kejauhan, Lucas mengontrol pedangnya untuk menyelamatkan Ace karena ia sadar jika Ace menjadi target dari para monster tersebut. Setelahnya, Lucas berteriak untuk mengkonfirmasi kondisi Ace saat ini. Melihat Black Spider yang mencoba melawan, Ace segera menggunakan pedangnya untuk memenggal kepala si monster. Bersamaan dengan itu, Ace sadar jika hanya ada satu cara untuk menghentikan ini semua, di mana mereka harus segera membunuh Queen Black Spider sebelum binasa. Dengan tembakan keempat yang telah siap, meskipun kondisi Damian sudah sangat mengkhawatirkan, tapi demi bisa melaksanakan tugasnya, ia kembali memaksakan diri untuk menarik pelatuk meriam tersebut. Hasilnya, tembakan itu berhasil memberikan dampak saat mengenai kepala dari Queen Black Spider. Tapi tetap saja, Queen Black Spider masih belum dapat ditumbangkan sepenuhnya. Dan karena masih belum dapat menumbangkan Queen Black Spider, para prajurit terlihat cukup putus asa. Dan salah seorang dari mereka bahkan meminta Ace untuk menyerah saja. Terlebih lagi, kondisi mana Cannon sudah sangat buruk dan tidak mungkin untuk kembali ditembakkan. Dengan semua yang terjadi, Ace juga berpikir untuk menyerah. Namun, saat seorang pengintai melaporkan jika kondisi Queen Black Spider juga sangat buruk, saat mendengar laporan dari pengintai tersebut, Ace merasa kagum karena dalam kondisi buruk pun ia tetap melakukan perannya hingga akhir. Ketika pengintai memberitahukan jika mereka menembak sekali lagi akan bisa mengalahkan Queen Black Spider, tiba-tiba saja muncul serangan yang mengenai menara tempat Ace berada. Ketika menara tersebut meledak, itu membuat Lucas langsung panik sekaligus khawatir terhadap Ace. Dengan hancurnya menara, Ace pun terjatuh ke bawah, di mana ia merasa jika harapan untuk menyelesaikan itu semua telah hilang. Dan saat Ace mulai sadarkan diri, ia bisa mendengar Lucas yang sedang memanggilnya.
Betapa terkejutnya ketika melihat Lukas yang sedang melindunginya, dan bahkan ia menanyakan keadaannya. Ace yang melihat kondisi Lukas justru merasa khawatir, tapi Lukas malah menanyakan jika Ace mengingat kejadian 20 tahun yang lalu. Karena jiwa yang ada di tubuh Ace bukanlah miliknya, maka Ace tidak bisa mengingat apapun antara dirinya dengan Lukas. Lukas pun menceritakan tentang perkataan Ace yang menyuruh Lukas untuk menjadi kesatria yang hebat, karena dirinya akan menjadi orang yang terhebat bahkan jika ia tidak menjadi kaisar. Hingga saat itu, kata-kata yang menyentuh hati Lukas tetap dipegangnya di dalam hatinya. Karena itu jugalah Lukas percaya hingga akhir kepada Ace. Ketika Lukas tidak dapat menahan berat dari puing-puing menara di atas tubuhnya, ia pun terjatuh ke tanah. Beberapa saat setelahnya, Ace mengeluarkan Lukas dari bawah puing-puing agar Lukas tidak mati karena Ace percaya jika Lukas adalah penyelamat dunia ini. Selagi melihat sekitar, Ace penasaran sudah berapa lama dirinya pingsan, dimana karena memperhatikan sekitarnya, dirinya dapat menemukan unit artileri yang terbaring tak sadarkan diri. Dan ketika memeriksa para prajurit, Ace merasa sedikit lega karena prajuritnya tidak terluka parah. Tak lama setelahnya, Ace penasaran alasan mereka masih hidup. Bahkan ia bertanya-tanya bagaimana mungkin tidak ada tanda-tanda dari Black Spider di sekitarnya. Tapi tiba-tiba, Lily yang sedang menahan para Black Spider dengan crate miliknya memanggil Ace. Dimana dengan menahan itu semua, ia bertanya kepada sang pangeran, bukankah ini semua belum berakhir? Melihat kondisi Lily yang begitu mengenaskan, Ace bergegas ke arahnya. Tapi Lily menghentikannya serta memberitahukan Ace jika dirinya akan menghalangi jalan masuk. Bahkan meski dirinya tidak bisa bertahan lama, ia ingin Ace untuk segera menyelesaikan semuanya. Dimana ia berharap kepadanya agar jangan membiarkan kematian para prajuritnya menjadi sia-sia. Dari itu jugalah Ace memantapkan tekadnya untuk kembali fokus terhadap urusannya, di mana ia memerintahkan unit artileri untuk mempersiapkan tembakan terakhir. Salah seorang prajurit mengingatkan Ace jika meriam tersebut berada dalam kondisi buruk. Jadi jika digunakan secara paksa, maka meriam itu akan meledak. Tapi dalam kondisi mereka saat ini, Ace lebih memilih untuk bertaruh dalam tembakan terakhir itu daripada mati sia-sia karena Black Spider. Prajurit itu pun bertanya bagaimana mereka bisa menembak Queen Black Spider. Karena saat ini mereka tidak bisa mengarahkan meriam itu tepat ke arah Queen Black Spider. Terlebih lagi, penopang untuk meriam mana juga telah hancur. Tapi Ace tetap memerintahkan mereka untuk menyiapkan tembakan terakhir. Dan untuk urusan penopang meriam, itu akan dilakukan dengan tangan mereka. Lalu untuk masalah mengarahkan meriam, akan diserahkan kepada Damian. Dengan keyakinan efek trade Damian akan aktif selagi Damian yang menarik pelatuknya, Ace berjalan ke arah Damian. Mendengar namanya dipanggil, Damian pun menoleh ke arahnya. Pandangan Damian kabur saat Ace meminta Damian untuk menembakkan meriam itu terakhir kalinya. Tapi Damian merasa suram karena meski ia berusaha, semua itu tidak akan ada artinya. Dan Ace yang melihat kesuramannya, ia memberitahukan jika tembakan mereka kembali mengenai Queen Black Spider, maka mereka semua akan bisa mengalahkannya. Tapi Damian mengatakan jika itu bukanlah maksudnya, karena mau bagaimanapun ia membunuh Queen Black Spider. Meski dirinya berusaha hingga mati, tapi temannya tidak akan bisa hidup kembali. Jadi karena keputusasaannya, Damian terus saja berbicara tentang bagaimana ia ingin menyerah dan menghiraukan Ace yang sedang memanggil dirinya. Melihat Damian yang semakin suram, Ace langsung berteriak memanggilnya, di mana ia bertanya, apakah menurutnya dunia ini sangat tidak adil? Jadi, apakah menurutnya kehidupan akan tetap menyulitkan meski sudah menghadapi cobaan? Di mana karena penuh kesal, Ace langsung meraih kerah baju milik Damian, serta berteriak untuk jangan mengatakan sesuatu yang sudah dimengerti semua orang. Bahkan jika dunia ini memiliki tingkat kesulitan, ia yakin jika kesulitannya adalah neraka.
Dan lebih buruknya lagi, ini merupakan mode Iron Man Hell, di mana fitur save and load tidak tersedia. Lalu apa? Dengan ketidakadilan, semuanya tidak masuk akal. Bahkan semua yang dirinya pikirkan tidak pernah berjalan sesuai keinginan. Tapi itu merupakan dunia sebenarnya. Jadi siapa juga yang masih belum mengerti akan itu? Lalu apakah dengan semua kesulitan di dunia ini dirinya akan menyerah dan mati begitu saja? Tentu saja tidak. Bahkan meski Lil Bahlil mengendalikan semua etanol, lalu Lil Gemoy mengendalikan semua pasukan sawit, dirinya akan tetap memutuskan untuk bertarung, di mana Ace akan terus merancang strategi dan berjuang sampai detik terakhir. Jadi karenanya Ace menyerahkan pedangnya terhadap Damian, serta berkata jika Damian sebegitunya ingin menyerah dan mati, maka tusuk saja dirinya dengan pedang itu sekarang juga. Tapi jika dirinya hanya seorang pengecut yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk mati, Ace berharap agar Damian menembakkan tembakan terakhir bagi dirinya. Juga berhentilah mencari temannya yang sudah mati, karena satu-satunya yang Damian butuhkan untuk bergerak adalah patuh terhadap tuannya. Jadi sebagai pion, Ace memerintahkan Damian untuk berhenti mencari alasan yang tidak berguna, di mana yang perlu dirinya lakukan hanyalah menembakkan serangan terakhir di peperangan ini. Dengan semua ceramah yang Ace lakukan, dirinya mendapatkan pasif skill Indomitable Commander, di mana karenanya itu membuat Damian kembali tersadar. Bahkan ia bertekad mematuhi perintah Ace untuk meledakkan wajah monster sialan itu. Jadi karenanya aktor utama dalam penyelesaian peperangan ini telah kembali hadir. Di saat yang bersamaan, para prajurit artileri memberitahukan jika tembakan terakhir telah disiapkan. Hanya saja mereka tidak memiliki cara untuk mendinginkan meriamnya. Jadi jika dibiarkan, meriam sulit untuk ditegakkan. Hanya saja Ace berkata kepada si prajurit jika dirinya yang akan memegangnya. Bahkan meski si prajurit memberitahukan jika meriam itu sangat panas, tapi Ace membalas jika dirinya memilih mendapatkan luka bakar daripada dibakar di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Dengan keputusannya, Ace kembali bertanya kepada Damian apakah dirinya telah siap, dan Damian membalas jika dirinya tidak bisa melihat apa-apa. Juga ia tidak bisa merasakan tangannya yang mati rasa. Tapi Ace menjawab jika itu bukanlah masalah. Jadi karenanya Ace mulai mengangkat meriam yang telah siap, di mana ketika prajurit melihat komandannya yang begitu berjuang, mereka pun memutuskan untuk ikut membantunya. Meski saat ini sosok Demolisher berhasil menerobos tembok, namun Ace mengabaikan itu semua, di mana dirinya memerintahkan Damian untuk menembakkan meriam. Jadi atas perintahnya, akhirnya meriam mana kembali melesatkan tembakannya. Dan Ace yang telah mengerahkan segalanya, ia berharap agar semua usahanya berhasil sampai tepat sasaran. Dan setelahnya, Ace pun kehilangan kesadarannya. Dengan tembakan meriam yang telah melesat, itu merupakan hal yang sangat mustahil untuk mengenai targetnya, karena tembakan yang dilesatkan dari meriam mana diarahkan kepada musuh yang tidak terlihat dari benteng yang sudah runtuh. Jadi tidak mungkin jika tembakan seperti itu bisa mengenai sasaran. Namun nyatanya tembakannya tepat mengenai Spider-Queen. Bahkan meski ada perbedaan ketinggian, perbedaan jarak, dan beribu-ribu monster yang berada di antara jarak tembakan, itu semua diabaikan oleh peluru yang telah dilesatkan. Seolah-olah tembakan tersebut memang sudah ditakdirkan untuk mendarat di mahkota milik Spider-Queen yang sedang meraung karena merasakan rasa takut. Dimana secara ajaibnya, tembakan itu tepat sasaran dan tidak meleset sedikitpun. Serta itu meledakkan kepala Spider-Queen dan mengakhiri peperangan. Saat ini, Ace kembali teringat dengan sebuah pesan dari penontonnya, di mana penontonnya memujinya dan bertanya tentang bagaimana cara ia melakukannya. Namun pada saat itu, Ace tak bisa berkata-kata, karena dengan pesan pertama yang dirinya dapatkan setelah mulai melakukan streaming, membuatnya terdiam dan tak tahu harus bereaksi seperti apa. Tapi setelahnya, ia tak bisa begitu mengingat dengan balasannya. Dengan sedikit kenangan lama, tiba-tiba saja Ace membuka matanya, di mana ia menyadari jika dirinya masih hidup. Tapi meski begitu, dirinya merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Hanya saja begitu ia mencoba bangun, Lily menyarankannya untuk berbaring lebih lama, karena meski Damian telah merawat luka-lukanya dengan healing magic, tapi luka bakar Ace cukup parah, jadi akan memakan waktu cukup lama untuk sembuh.
Melihat kehadiran Lily, Ace cukup kebingungan. Lily pun berhenti menulis lalu memberitahukan jika Ace telah terbaring selama 3 hari yang membuat dirinya sempat mengira Ace tidak akan bangun lagi setelah mengalahkan para Black Spider. Saat melihat Lily, Ace merasa lega karena Lily selamat. Dan Lily memberitahukan jika ia selamat berkat Ace yang telah mengalahkan Queen Black Spider dengan tembakan terakhir yang membuat mereka berhasil menang. Lily melaporkan pasukan bala bantuan hampir selesai menangani tubuh prajurit yang tewas dan membersihkan sisa-sisa Black Spider. Selagi mendengar laporan dari Lily, Ace pun melihat para prajurit yang sedang sibuk dari jendela. Karena luka bakar di sebagian besar tubuhnya, Lily meminta Ace untuk mendatangi gereja setelah mereka tiba di Crossroad. Juga Lily pun memberitahukan luka di tubuh Ace akan tetap membekas meski sudah sembuh. Tapi Ace merasa itu merupakan harga yang murah untuk menjaga hidupnya. Saat Ace menanyakan keadaan Lily, Lily memasang ekspresi sedih lalu menjelaskan jika punggungnya tertusuk oleh Black Spider ketika mananya habis. Tapi ia cukup beruntung karena sesaat setelahnya Queen Black Spider mati. Jadi dirinya tidak menerima serangan lanjutan. Hanya saja karena sarafnya yang rusak, ia tidak bisa menggerakkan kakinya kembali. Dan agar Ace tidak khawatir, Lily menyampaikan jika ia bersyukur karena dapat keluar hidup-hidup dari serangan monster. Juga ia memberitahukan jika yang selamat selain dirinya adalah Lucas, Damian, Yang Mulia Ace, dan 5 orang dari unit artileri. Mengetahui jika yang berhasil selamat hanyalah 9 orang, Ace menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan ia bertanya-tanya apakah dirinya telah melewatkan metode yang lebih baik. Lalu bagaimana jika ternyata ada cara lain untuk menyelesaikan pertarungan? Jadi bukankah setidaknya dirinya bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi? Hanya saja ketika melihat Ace yang menyalahkan dirinya sendiri, Lily langsung mendekatinya dan berkata jika Yang Mulia bukanlah semacam dewa. Bahkan tak ada yang namanya metode yang dapat menyelamatkan semua orang dari situasi seperti itu. Jadi ia yakin jika Tuan Muda telah mengerahkan segalanya. Tapi meski begitu, Ace membalas jika orang yang bertanggung jawab tetaplah dirinya, karena ia merupakan komandan yang mengendalikan pasukannya. Hanya saja Lily kembali menegaskan jika tidak ada siapapun yang mengetahui pergerakan para monster. Bahkan selama beberapa dekade terakhir, para monster tidak pernah bergerak dengan jumlah yang sangat besar. Itulah mengapa tak ada seorang pun yang menghentikan Tuan Mudanya untuk pergi berperang. Jadi karenanya Lily memohon agar Tuan Mudanya tidak terlalu keras pada dirinya sendiri. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Lucas membuka pintu kamar Ace. Ketika melihat Ace yang telah sadar, Lucas merasa sangat senang. Bahkan ia menanyakan keadaan Ace. Namun melihat Lucas yang mengkhawatirkannya, Ace bertanya kepadanya, bukankah Lucas sendiri terluka cukup parah? Jadi apakah tak masalah dengan berjalan-jalan seperti ini? Dan Lucas dengan percaya diri penuh berkata jika tahan banting merupakan salah satu kekuatannya, di mana Ace mengingat jika Lucas merupakan seorang knight dengan ranking SSR. Mengalihkan akan itu, Lucas melaporkan jika dirinya telah menyelesaikan daftar prajurit yang gugur di peperangan ini. Tapi sayangnya, meski mereka telah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan tubuh para prajurit yang gugur, beberapa dari prajurit tetap tidak bisa ditemukan. Mendengar hal tersebut, Ace menanyakan ada di mana tubuh para prajurit tersebut. Dan Lucas menjawab jika tubuh para prajurit berada di dataran utara dari pangkalan operasi depan. Jadi setelah mengetahuinya, Ace memutuskan untuk pergi melihatnya. Melihat Ace yang memaksa berdiri, baik Lucas dan Lily tentu saja khawatir karena Tuan Mudanya masih belum diperbolehkan pergi. Terutama ia harus tetap beristirahat. Namun Ace membalas jika mereka yang kehilangan nyawanya berada di bawah perintahnya. Jadi dirinya akan pergi untuk melihatnya, yang mana karenanya Ace meminta Lucas untuk mengantarnya. Singkat cerita, Lucas sedang menggendong Ace untuk melihat tubuh para prajurit yang gugur. Selagi digendong oleh Lucas, Ace merasa sangat nyaman hingga ia meminta Lucas untuk menjadi kuda kesayangannya. Lucas pun menjawab jika ia akan melakukannya jika Ace menginginkannya. Mendengar hal tersebut, Ace pun menyuruh Lucas untuk tidak menganggap serius perkataannya karena ia sedang hanya bercanda. Ketika Lucas dan Ace telah tiba di tujuannya, mereka mendapati Damian yang sedang berdiri melihat ke arah langit.
Dan ketika Damian melihat Ace, ia merasa senang karena Ace telah bangun. Selagi turun dari Lucas, Ace menanyakan keadaan mata Damian. Damian menjawab jika ia baik-baik saja dan ia sudah bisa melihat dengan normal seperti biasanya. Ace yang mengetahui jika Damian merawat luka para prajurit sendirian, bahkan ketika ia tidak bisa melihat, merasa jika Damian telah menghadapi situasi yang sulit kali ini. Karena kontribusi Damian, mereka semua bisa berhasil melaksanakan rencananya. Dan karena itu, Ace berniat untuk menghadiahkan uang yang sangat banyak hingga dapat memastikan agar Damian tidak perlu turun ke medan perang lagi. Tapi Damian yang berniat untuk mengetahui sumber dari monster yang membunuh temannya bertekad untuk mengikuti Ace, yang mana itu membuat Lucas dan Ace tersenyum senang. Dengan itu, Ace memperbolehkan Damian untuk mengikutinya dan memintanya untuk membantu mengenang prajurit yang telah tiada. Sore itu, selagi acara mengenang para prajurit yang gugur, Ace sadar jika tidak ada gunanya untuk memikirkan semua yang telah terjadi, karena ia telah memilih strategi dan hasilnya banyak prajuritnya yang gugur. Jadi karenanya, Ace bertekad untuk bertanggung jawab dengan membawa beban kesalahannya dan terus maju. Dari itu jugalah Ace ingin mengubur prajurit yang gugur di tanah kosong di sisi barat Crossroad, karena ia ingin menghargai pengorbanan prajurit yang telah berkorban untuknya dan juga membuat hari untuk memperingati pengorbanan mereka. Keinginan yang dimiliki Ace bukan hanya sekedar demi prajuritnya, tapi juga untuk setiap karakter yang telah ia bunuh tanpa rasa bersalah selama ratusan kali ia bermain. Jadi itu merupakan bentuk penebusan dosa yang dirinya miliki terhadap mereka. Dengan itu, Ace bertekad jika dirinya tak boleh gagal lagi. Jadi karenanya, Ace mengajak Lucas untuk kembali ke pangkalan utama, yaitu ke kota Crossroad. Dan di saat yang bersamaan, sebuah notif misterius muncul jika stake 0 telah selesai, di mana hadiah penyelesaian telah terkirim ke dalam inventory. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.